Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, kembali lagi bersama saya Sri Kandi di Prod Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa teman-teman. Mahasiswa yang jenius yang sudah menghasilkan karya yang inovasi dan menarik nih teman-teman. Jadi kita kedatangan Bang Farid Muhammad Ari, mahasiswa dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Kimia tahun 2020. Halo Bang Farid. Halo Kandi. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, oke. Jadi aku mau ceritain sedikit nih ya Bang Farid ya ke teman-teman yang menonton. Bang Farid ini dia mahasiswa yang luar biasa teman-teman. Beliau sudah melakukan pencapaian yang luar biasa di tahun 2023. Salah satunya itu adalah mendapatkan 2 penghargaan di MCECC, Malaysian Chemical Engineering Car Competition. Ada 1 medali emas dan juga Most Favorite Video di IWSC, International Wali Songo Science Competition, dan juara 1 di International Plan Design Competition. Jadi hal yang menarik perlu kita bahas dan ungkit nih dari Bang Farid. Jadi Kandi penasaran nih Bang Farid, dari beberapa lomba yang udah Kandi sampaikan tadi, kira-kira ketika mengikuti perlombaan Bang Farid mainnya solo atau bertim nih, atau gimana? Oke Kandi. Jadi alhamdulillah ya, cerita sedikit. Di tahun 2023 kemarin itu ada beberapa kompetisi yang aku ikutin. Nah, yang Kandi tadi sebutin tadi itu tuh semuanya aku jalanin itu bareng tim kami dari jurusan Teknik Kimia, ada juga sama tim dari Fakultas Teknik gitu. Oke, jadi rata-rata perlombaan itu dikerjakan bertim. Bertim. Dan teman-temannya itu emang fakultas teknik semua atau ada di luar fakultas nih Bang? Yang kan disebutin tadi yang dari Fakultas Teknik rata-rata. Oke, jadi anak teknik buat kegiatan lomba sama anak teknik, keren Iya. sih. Oke, jadi gimana nih perasaan Bang Farid sendiri ketika tahun 2023 bisa mengharumkan nama diri sendiri, nama fakultas, universitas, dan juga nama daerah Aceh dan Indonesia. Gimana nih perasaannya? Oke, jadi pertama bersyukur sih bisa dapat kesempatan, karena yang paling mahal selama perkuliahan ini menurut aku pribadi itu kesempatan untuk bisa nge-explore banyak hal, ngikuti berbagai kegiatan termasuk ya perlombaan di situ. Juga ya perasaannya bangga, apalagi di tengah kesibukan kami jadi mahasiswa teknik, khususnya ya di prodi Teknik Kimia lah yang banyak kegiatan masuk kelas, praktikum gitu. Bisa meluangkan waktu dan sedikit melakukan ya refreshing lah dengan mengikuti berbagai kegiatan. Di samping kami mau juga mengembangkan diri kami dan ya sama-sama dengan teman-teman yang saling support lah. Jadi benar banget nih Bang Farid. Kandi sendiri juga mengerti bahwa mahasiswa yang beruntung itu adalah mahasiswa yang bisa manage waktu, bisa fokus di perkuliahan dan juga bisa mengikuti perlombaan dan dapat hadiah bonusnya. Terus dapat jalan-jalan kan Bang Farid? Iya, itu bonus ya di luar ini lah, di luar kegiatan. Jadi kayak capek-capek kuliah, terus mikir lomba, terus bisa refreshing, satu hal yang luar biasa. Dan teman-teman semua jangan pernah takut untuk ke lomba, karena kalau menang bonusnya luar biasa. Bonusnya luar biasa. Oke. Jadi tadi mau bahas mengenai perlombaan yang di Malaysia dulu nih Bang Farid ya. Oke, boleh. Oke, jadi Kandi pengen tahu nih Bang Farid, kenapa sih inovasi-inovasi itu bisa muncul ketika perlombaan di Malaysia, atau kira-kira ide itu muncul dari mana dan gimana? Boleh diceritain Bang Farid? Oke, berarti mulai dari event di Malaysia dulu ya. Boleh. Oke, mungkin cerita sedikit ke teman-teman. Kemarin bulan November itu aku ikut kompetisi Malaysian Chemical Engineering Car Competition. Itu tuh di Universitas Teknologi Mara di Shah Alam, Malaysia. Nah, itu penyelenggaranya itu dari Institution of Chemical Engineers di Malaysia. Itu tuh kayak organisasi yang mewadahi semua lulusan dari teknik kimia, dan itu tuh diadain sama ICMA-nya di Malaysia gitu. Nah, kami perwakilan dari Fakultas Teknik itu mewakili nama tim Kutaraja. Jadi sebagai informasi nih buat teman-teman, di Fakultas Teknik itu ada namanya tim Kutaraja. Jadi itu tuh sebuah klub yang mewadahi mahasiswa Fakultas Teknik untuk mengembangkan prototipe mobil berbahan bakar reaksi kimia gitu. Nah, jadi kami kemarin itu berempat. Itu tuh ada dari Prodi Teknik Kimia sama Teknik Mesin. Itu tuh mewakili nama Kutaraja, Fakultas Teknik sama Universitas Shah Kuala untuk mengikuti ajang perlombaan ya kompetisi Malaysian Chemical Engineering Car gitu. Oke, jadi luar biasa ya teman-teman dari Fakultas Teknik itu sendiri, karena Sri Kandi pribadi yang bukan dari Fakultas Teknik gak tahu dan
ketika dengar tadi ada yang namanya tim Kutaraja, klub Iya. Kutaraja, keren ya. Maksudnya kayak ada yang mewadahi buat teman-teman yang mau mengekspor diri mereka untuk ikut lomba dan lain sebagainya. Oke, tadi kan didengar abang juga sebutin bahwa perlombaan ini tadinya itu mengangkat konsep mobil dengan tenaga gas oksigen. Jadi oke. ini hal menarik nih Bang Farid. Tolong dijelasin nih buat teman-teman. Mereka penasaran nih apa sih gitu. Oke, jadi cerita sedikit juga. Jadi Kutaraja ini udah berdirinya tuh udah cukup lama ya, dari tahun 2015. Kalau dari tahun 2015 itu abang-abang sama kakak tingkat kami itu yang mendirikan. Terus juga menggait dosen pembimbing kami itu yang kalau kita sama-sama kenal itu Prof Marwan, Rektor WSK itu pembimbing dari Kutaraja sendiri. Oke. Nah, jadi di Kutaraja itu sebenarnya banyak prototipe mobilnya, bukan cuman yang mobil gas, tapi ada juga mobil elektrokimia sama mobil kincir. Oke. Nah, kebetulan kemarin pas kompetisi di Malaysia itu tuh kami bawa satu tim dengan mobil namanya Kutaraja Gear 4.0. Nah, mobil itu yang mengusung konsep gas bertekanan. Jadi secara sederhananya ya, mobil reaksi kimia, mobil berbahan bakar reaksi kimia ini itu tuh dia punya bahan bakar dari dekomposisi ada suatu senyawa namanya hidrogen peroksida. Nah, senyawa ini itu yang kita pecah jadi oksigen. Oke. Nah, dengan ada bantuan senyawa lain namanya katalis itu kalium iodida. Nah, jadi senyawa itu dengan ya konsentrasi perhitungan tertentu itu tuh nanti bakal menghasilkan oksigen. Oke. Nah, oksigen itu yang bakal menggerakkan si mobil. Oke. Jadi mobil ini juga punya penggerak ya ataupun motor ya kayak mobil biasa gitu tuh. Jadi dari gas bertekanan tadi itu tuh bakal menggerakkan sistem pneumatik lah namanya istilahnya. Nah, dari sistem penggerak itulah nanti yang bakal menggerakkan si roda daripada mobilnya. Oke. Jadi skala dari prototipe ini sendiri itu tuh kecil ya, bisa dibilang kecil, tapi punya proyeksi ke depannya itu bisa dipasarkan itu cukup potensial lah kita bilang, karena gas oksigen sendiri itu tergolong ramah lingkungan karena dari prototipe ini sendiri itu tidak menghasilkan emisi ya, seperti mobil-mobil yang ada sekarang. Gitu. Oke, penjelasannya menarik ya Bang Farid. Ada senyawa terus ntar dipecah jadi ini terus menghasilkan ini dan keren. Berarti mahasiswa sekarang tuh benar-benar sekreatif itu dia mikir hal-hal kecil yang bisa berdampak untuk masyarakat dan juga lingkungan. Keren Bang Farid. Terus kan ini penasaran nih, respon dari Dewan Juri sendiri gimana tuh waktu presentasiin karya dari Abang sendiri dan teman-teman? Oke, jadi konsep dari kompetisinya sendiri itu kemarin itu ada 2 kategori ya. Kategori pertama itu ada kompetisi dari segi posternya. Jadi kami membuat poster, di situ kami jelasin visual mobilnya gimana, konsep mobilnya gimana, terus impact ke lingkungannya gimana. Terus satu lagi ada kategori race competition. Nah, di race competition itu dari pihak penyelenggara itu nyediain challenge gitu. Nah, challenge-nya itu sendiri itu tuh mobilnya harus stop di garis finish yang udah mereka tentukan. Misalnya contohnya di 12 meter. Nah, mobil itu dengan perhitungan yang kami harus buat, itu tuh harus berhenti di pas 12 meter. Dan ada challenge satu lagi adalah bisa menendang bola. Wow. Nah, jadi yang ngebedain konsep mobil kami daripada konsep mobil yang lain itu di konsep penendangnya. Dan itu yang cukup diapresiasi sama juri di sana. Jadi konsep penendang daripada mobil kami itu tuh kami menggunakan konsep kayak pegas. Jadi setiap pergerakan satu mobil itu tuh bakal narik si penendang ibaratnya kayak kita lagi nendang bola. Kita setiap mau nendang bola kita ambil ancang-ancang dulu. Benar-benar. Nah, jadi di mobil ini sistemnya gitu juga. Jadi setiap kali roda itu berputar dia bakal ngambil ancang-ancang sekali untuk bakal nendang si bola. Nah, jadi lumayan sih untuk penonton dari jurinya juga cukup antusias kemarin itu ya, pas bisa nendang bola dengan cukup kencang ya. Disitulah mungkin yang jadi poin plusnya dari tim Abang dan dari teman-teman. tim kami Kutaraja. Oke, terus dari perlombaan itu sendiri kemarin dapat berapa penghargaan nih Bang Farid? Alhamdulillah kemarin itu dapat 2 penghargaan dari 2 kategori tadi. Jadi untuk kategori posternya itu kami dapat juara 4. Kemudian untuk race competitionnya kebetulan kami dapat di posisi ke-9 dari 30 tim se-Asia Tenggara. Gitu. Oke, luar biasa ya Bang Farid ya.
Selamat Bang Farid, walaupun telat ngucapin nggak apa-apa kan? Iya nggak apa, aman-aman. Oke, jadi tepatnya kemarin kegiatan itu tanggal berapa, bulan berapa Bang? Kegiatannya itu tanggal 4 sampai 5 November Oh berarti tahun lalu. tahun Iya. lalu. Tahun Berarti lalu. masih hangat-hangatnya ya. Masih, ya. Oh, berarti itu ya juga euforia kemenangan juga masih kerasa nih Masih, sampai ya. sekarang. Oke. Jadi teman-teman bukan hanya di perlombaan di Malaysia aja, kita bakal lanjut di perlombaan mengenai IWSC di Semarang nih. Jadi banyak lomba teman-teman. Jadi Kandi penasaran juga nih Bang. Kemarin di Malaysia juga ada bahas mengenai mobil gas oksigen. Terus di Semarang juga ada ide apa lagi nih kira-kira yang dikembangkan bersama teman-teman di sana? Oke. Jadi kemarin itu sempat ikut juga kompetisi paper competition di UIN Wali Songo Semarang. Jadi yang nyelenggaranya itu UIN Wali Songo Semarang. Kebetulan juga eventnya itu online. Jadi kami ngerjain dari proses seleksi abstrak, full paper sampai presentasi itu kami online dari sini. Terus itu tuh juga kebetulan sama tim dari teknik kimia, itu tim The Gabe Oil. Oke. Ya, jadi kami cerita sedikit ya, di teknik kimia kami tuh punya tim namanya tim The Gabe Oil. Jadi itu tuh ada sekumpulan mahasiswa ya teknik kimia angkatan 2020 yang banyak ikut kompetisi mewakili tim itu. Jadi kami punya satu tim, tapi ketika ikut kompetisi yang berbeda-beda itu tuh partisipannya itu kami tukar-tukar gitu. Supaya semuanya punya experience yang sama. Karena kami kayak punya visi dari awal gimana caranya bisa membangkitkan istilahnya marwah bukan cuman jurusan teknik kimia, teknik sama USK gitu. Dimulai dari hal-hal yang kecil ya kayak ikut-ikut kompetisi tadi. Iya. Oke, jadi balik lagi tadi ya, balik lagi ke IWSC tadi. Jadi itu tuh aku sama tim itu ada Kodri sama Ziden dari teknik kimia. Itu tuh dari temanya sendiri. Jadi dari temanya itu sendiri kan menyangkut masalah waste management. Nah, jadi kami mau ngangkat isu tentang manajemen limbah yang ada di masyarakat itu gimana. Nah, jadi kan berdasarkan udah kajian sama riset yang udah kami temukan, kami mendapati bahwa di Aceh, nggak cuma di Aceh, di Indonesia itu tuh industri yang sustain, artinya industri yang terus berlanjut dan nggak pernah mati, itu salah satunya industri tahu. Nah, di mana permasalahannya adalah industri tahu ini tuh menghasilkan limbah yang kurang dikelola sepengetahuan kami gitu. Jadi dari situlah muncul ide, muncul konsep untuk gimana kami mengambil satu permasalahan limbah industri tahu ini untuk kami coba olah jadi produk-produk yang bermanfaat gitu. Nah, jadi sejauh yang kami udah belajar di teknik kimia. Jadi balik lagi ke apa yang udah kami coba pelajari di jurusan teknik kimia, itu yang coba kami aplikasikan. Gimana cara ngolah limbah industri tahu ini jadi produk yang bernilai guna. Nah, jadi di kompetisi yang tadi udah kan disebutin, itu tuh kami ngusung konsep multivariate product industry. Jadi gimana dari satu limbah industri tahu itu bisa jadi macam-macam produk. Nah, jadi limbah industri tahu itu kan ada dua. Ada limbah padatnya sama limbah cairnya. Nah, yang limbah padat ini tuh melalui proses pengolahannya secara kimiawi, itu tuh bisa diubah jadi bahan bakar, contohnya bioetanol kayak gitu. Terus si limbah cairnya juga itu tuh melalui ada namanya proses anaerobic digestion gitu. Itu bisa diolah jadi biogas gitu. Terus ada produk samping dari pengolahan itu juga bisa jadi pupuk. Nah, pupuk ini juga bisa jadi pensupport bagi tanaman untuk kedelai. Jadi setelah tahu ini jadi limbah, itu tuh bisa ngasilin pupuk, dan pupuk itu bisa digunain untuk meningkatkan hara tanaman si kedelai lagi. Terus kedelai tadi bakal jadi tahu lagi. Jadi bakal berputar lah istilahnya. Jadi kami mengusung konsep gitu. Oke, jadi pastinya itu bukan hal yang sederhana Bang, ya. Satu penelitian yang butuh konsentrasi, kerja sama tim dan juga support. Jadi kemarin kira-kira kalau boleh cerita ada halangan atau rintangan apa nih selama proses penelitian itu? Oke, kalau bicara halangan ya mungkin yang pertama kesibukan ya, apalagi di proses seleksi kemarin itu juga kebetulan kami terpisah. Jadi emang beneran kerja online gitu.
aku sendiri lagi kerja praktek itu di Gresik. Terus teman-teman juga lagi ada kerja praktek di Dumai. Jadi kami full ngerjainnya itu secara online. Tapi disitulah tantangannya, kami gimana coba ngehasilin yang terbaik lah. Karena udah sampai tahap final gitu. Dan dari universitas sendiri gimana nih Bang? Ada support penuh nggak gitu atau gimana? Kalau universitas ya, baik. Kalau universitas sejauh yang pernah kami ikut lomba itu tuh alhamdulillah banyak ngebantu. Apalagi misalnya ketika kami butuh mobilisasi keluar misalnya, ada event offline di luar itu universitas cukup membantu itu dari support dana akomodasinya. Terus kemudian kalau support yang universitas yang paling nggak bisa kami lupain ya yang pertama, yang pasti itu pembebasan UKT sih. Wow. Kalau dapat juara gitu. Waduh, jadi buat teman-teman jangan pernah takut untuk lomba ya. Kalau bonusnya bahkan gratis UKT Bang ya, dihapusin UKT, luar biasa. Oke. Alhamdulillah. Oke, dan dari perlombaan ini sendiri, spill dong penghargaannya gitu, apa aja gitu yang didapetin kemarin ketika di Semarang. Kalau di Semarang ya, alhamdulillah kami itu dapat juara 1 di paper competitionnya. Terus kami dapat juga kategori most favorite video gitu. Jadi luar biasa Bang ya, dengan kesibukan ikut banyak lomba terus dapat juara terus. Seru. Lumayan menantang. Lelah nggak? Pernah nggak ngerasa capek atau apa gitu? Kalau lelah sih pasti, karena secara tanpa sadar ya ikut udah masuk kuliah itu juga udah cukup lumayan lelah gitu kan. Tapi gimana cara kita ngatasin rasa lelah itu ya untuk kita coba hal-hal baru di luar perkuliahan, di luar dunia perkuliahan. Itu tuh yang ya sebagian besar bisa mengatasi rasa lelah tadi lah selama perkuliahan gitu. Oke. Oke, kita lanjut ke perlombaan selanjutnya nih Bang. Nah, tentang International Plan Design Competition. Ini menarik nih Bang. Jadi salah satu inovasi yang Abang tarik dan Abang bangkitkan di perlombaan ini apa? Oke. International Plan Design Competition ya. Oke, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, Plan Design itu kompetisi rancang pabrik kimia. Oke, jadi di teknik kimia itu kalau bisa dibilang seperti tugas akhir kami juga. Jadi seorang sarjana teknik kimia itu kan harus bisa merancang pabrik, preliminary design dari sebuah pabrik itu. Nah, jadi kompetisinya pun yang cukup menantang itu salah satunya plan design itu. Nah, jadi aku dan tim dari The Gabe Oil tadi juga coba ambil kesempatan nih. Lagi ada kompetisi International Plan Design Competition, kami coba ikut mewakili teknik kimia. Itu tuh pertama kami membawa konsep dulu ya, konsep pabrik. Jadi kami ngebuat itu pabrik bahan bakar di green diesel itu dari minyak kelapa sawit. Nah, jadi kan seperti kita tahu kan kebutuhan bahan bakar itu kan nggak pernah berhenti ya. Apalagi bahan bakar minyak itu kan harganya terus naik gitu. Terus juga dari segi lingkungan juga banyak menimbulkan polusi segala macamnya. Jadi kami coba inisiasi lah gimana untuk proyeksi ke depannya kita bisa ciptain suatu pabrik yang bisa menghasilkan bahan bakar yang ramah lingkungan gitu. Dan dari bahan baku yang ramah lingkungan juga, maksudnya dari bahan baku yang renewable yang terus ada. Nah, dari situ kami coba ngerangkai konsep itu tuh stepnya panjang gitu. Untuk ngerangkai satu pabrik itu kan panjang. Jadi awalnya kami dari abstrak tentuin lokasi segala macamnya, terus pemilihan proses, terus kami coba uraikan deskripsi proses dari awal bahan baku masuk sampai bahan baku direaksikan sampai jadi produk. Itu tuh jadi inti core teknik kimia. Jadi di samping kami ikut kompetisi itu juga disitulah kesempatan kami belajar lebih dalam. Oh, ada ya part-part yang nggak diajarin selama kuliah gitu. Di jurusan yang kami ambil gitu. Nah, jadi sampai nyelesain pemilihan prosesnya, terus ngerancang spesifikasi alat masing-masing unitnya, sampai kami ngitung juga analisa ekonomi. Jadi pabrik ini udah siap dibangun, kira-kira menguntungkan nggak bagi para investor gitu, menguntungkan nggak bagi para masyarakat sekitar gitu. Sampai segitunya kami rancang pabrik. Terus sampai dengan analisa dampak lingkungannya gimana gitu. Dari kajian keselamatan proses gimana. Jadi cukup
kompleks lah itu rangkaian penyusunannya. Oke, jadi bisa dibilang dari 3 lomba yang udah Abang jelaskan, termasuk ini terakhir, ini termasuk yang paling kompleks dari lomba lain? Termasuk paling kompleks dan paling lama juga durasi paling lama. Iya. Oke, jadi kemarin untuk lomba ini sendiri tuh diadain di mana Bang? Offline atau online dan kapan? Kemarin itu offline kebetulan, itu di Politeknik Akamigas Cepu gitu. Di Cepu, Jawa Tengah. Oh, oke, di Jawa Tengah. Oke. Itu tuh ada partisipannya juga lumayan banyak ya. Jadi dari proses seleksi abstrak itu ada ratusan katanya. Terus yang lewat full paper juga sampai 20. Baru kemudian dari full paper itu baru dipilih 5 finalis yang bakal presentasi offline. Oke, jadi Bang Farid boleh ceritain gitu sampai ke tahap mana, dan fun fact dari perlombaan ini sendiri gimana gitu? Apa yang dirasain? Jadi bukan fun fact juga sih. Jadi sebagai informasi juga, ini tuh kan jadi kompetisi majornya lah di teknik kimia. Benar-benar. Dan alhamdulillahnya itu USK baru pertama kali nih mengukir sejarah gitu, menjuarai juara 1 International Plan Design Competition gitu. Wow. Mewakili Aceh dan juga Sumatera. Kebetulan juga dari Sumatera jadi satu-satunya kemarin. Oh, keren banget ya. Oke. Jadi yang ada berapa tahap nih kalau boleh tahu sampai dapat juara satunya? Jadi tahapnya itu pertama dari seleksi abstrak. Jadi kami ngusung konsep dulu gimana. Dari abstrak itu baru ke full papernya. Full paper itu yang mencangkup rangkaian-rangkaian yang udah aku sebutin tadi itu. Sampai analisa ekonomi segala macam. Dan ada kami buat juga 3D layoutnya juga. Wow. Jadi sampai kami buat gimana tampak outlook pabriknya ketika udah jadi itu gimana nanti. Nah gitu. Baru kemudian dari seleksi full paper dipilih finalis, baru presentasi offline di Cepunya. Itu di depan para praktisi langsung gitu. Jadi emang di depan praktisi yang udah berpengalaman di dunia pabrik. Gitu. Jadi kemarin berapa tim Bang? Satu tim tuh berapa orang? Satu tim itu 3 orang. Oke, jadi teman-teman seangkatan semua? Iya, seangkatan semua. Ada Kodri sama Alif dari teknik kimia juga. Oke, jadi waktu ngejelasin di depan praktisi kayak gitu, apa yang dirasain Bang? Gugup kah atau gimana? Awalnya gugup sih, cuman kami tahu kalau kami itu masih dalam tahap proses belajar ya. Jadi kami coba usahain bisa nyampaikan semaksimal mungkin apa yang udah kami coba pelajari. Terus dari Dewan Juri juga banyak ngasih feedback yang positif gitu. Walaupun mungkin ada beberapa part kami yang kurang, tapi disitulah ada masukan dari juri dan itu yang coba kami pelajari gitu. Jadi bahan pembelajaran sendiri buat kami itu yang gak kami dapatin selama kuliah. Jadi benar-benar merasa bersyukur ya bisa mendapatkan pengalaman seperti itu ya. Iya. Betul. Oke, dan yang mau kalian tanya ini mungkin hal yang sederhana, tapi kira-kira ketika ikut lomba target menang itu memang selalu ada atau cuma ikut-ikut aja atau gimana? Oke. Jadi awal mulanya masuk teknik kimia itu kan masih dari maba ya. Iya. Dari maba itu masih rasain dunia kuliah tuh kayak template gitu ya. Masuk kuliah terus praktikum, nge-lab segala macamnya. Kok kayak template. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gimana kalau coba hal-hal yang baru gitu. Nggak cuman lomba, ada juga pernah tes beasiswa walaupun ya belum lulus gitu. Beasiswa exchange gitu. Jadi di hal-hal itu rasanya pengen mencapai hal-hal baru gitu. Nah, terutama di kompetisi tadi. Justru pertamanya kami ikut kompetisi ini tuh awalnya ya cuman tes aja gitu, nggak ada target menang sama sekali. Ya intinya untuk pembelajaran diri sendiri gitu juga, untuk apa ya, memperluas networking gitu, ketemu sama orang-orang baru di luar sana gitu. Oke, jadi benar-benar tidak ada target yang harus menang banget gitu. Ketika ikut lomba harus juara 1 nih, kalau nggak juara 1 nggak mungkin gitu, nggak ada ya berarti ya? Ambisi itu tetap ada. Tetap ada. Tapi diiringi sama usaha sama doa juga. Jadi istilahnya udah usaha, udah doa, kalau dapat alhamdulillah, bersyukur, kalau nggak dapat ya udah jadiin pelajaran. Berarti coba lagi nanti. Berarti bisa dibilang juara itu bonus dari perlombaan yang diikuti. Iya, betul. Dan rata-rata dapat bonus terus ya. Alhamdulillah. Oke. Jadi kan dia juga penasaran nih, Abang sekarang lagi ikut lomba juga kah atau apa atau gimana? Boleh di-spill nih kira-kira.
kegiatan sekarang ya. Sekarang alhamdulillah lagi ikut kegiatan magang. Jadi ada dari itu perusahaan geothermal. Itu tuh ngadain sertifikasi magang. Jadi aku lagi ngikutin sertifikasi itu sih. Kebetulan untuk lomba udah nggak ikut lagi ya karena udah alhamdulillah status mahasiswanya udah selesai gitu. Wow. Jadi lumayan cepet nih ya udah selesai aja nih Iya, mahasiswanya. jadi poin positifnya adalah dari kompetisi yang terakhir itu kami bertiga dalam satu tim itu dibebasin tugas akhir. Wow. Dari itu apresiasi dari program studi kami. Oke. Jadi kami nggak ngebuat tugas akhir yang mana tugas akhir kami itu rancang pabrik karena kami tadi udah juara satu kompetisi rancang pabrik. Kami jadi nggak dibebasin tugas akhir gitu. Wow. Seneng nggak? Seneng alhamdulillah. Seneng ya? Oke, berarti tinggal wisuda aja nih? Tinggal wisuda aja. Wow, kapan nih wisudanya? Insyaallah di bulan 5. Oke. Berhalangan. Oke, selamat ya Bang Farid ya. Ya. Oke, dan hal menarik yang kan dilihat ketika Abang jelasin mengenai inovasi-inovasi perlomba tadi, apa sih yang membuat Abang bisa melihat masalah itu sebagai satu jalan keluar dan inovasi gitu? Oke. Jadi pola pikir ya dari sebenarnya itu ke jurusan kami sendiri teknik kimia itu tuh core-nya itu mengolah sesuatu yang bahan baku itu jadi produk yang bermanfaat gitu. Nah, mindset itu yang coba kami terapkan gitu ketika kami berkompetisi. Kita tuh sebagai anak muda itu harus aware gitu, banyak masalah-masalah di sekitar kita tuh yang butuh penyelesaian dengan pikiran kita yang masih fresh, terus waktu luang kita juga yang masih banyak. Di situ tuh peran kita coba sesekali nge-solve problem yang ada di masyarakat, coba ngasih ide-ide segar kita untuk bisa diaplikasikan kepada masyarakat. Terus juga jangan lupain kita tuh nggak sendiri gitu. Kita tuh banyak juga punya teman yang support, terus banyak juga dosen pembimbing yang meluangkan waktu untuk ngebimbing kita gitu. Jadi intinya terus merasa kurang lah intinya dalam diri sendiri gitu, supaya terus berprogres memberikan manfaat kepada banyak orang. Iya, karena kalau kita haus akan diri kita sendiri, kita bakalan ekspor terus kan. Kira-kira ngapain lagi nih, apa sih yang bisa kita jadi inovasi. Oke. Dan gak kerasa ya Bang Farid, kita udah sampai di pertanyaan penghujung nih. Dan pertanyaan ini mungkin pertanyaan yang ditunggu-tunggu teman-teman. Kira-kira dari Bang Farid sendiri, apa nih yang mau disampaikan kepada mahasiswa dan teman-teman di luar sana yang menonton? Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk bisa memberikan inovasi, membangun inovasi dan tips and trick ketika mengikuti perlombaan yang Bang Farid alami sendiri? Silahkan Bang Farid. Oke Kandi, jadi mungkin pesan ya untuk adik-adik mahasiswa yang mau jadi mahasiswa dan sedang menjalani perkuliahan gitu. Jadi selama perkuliahan yang aku rasain gitu, kita tuh jangan jadi yang terbaik gitu. Oke. Kenapa jangan jadi yang terbaik? Kalian boleh jadi yang terbaik, tapi patokan terbaik itu adalah terbaik dari diri kalian di masa yang lalu gitu. Oke. Tapi ketika kalian di dunia perkuliahan itu jadilah yang berbeda. Karena kalau berbeda itu pasti cuman satu gitu. Jadi selama perkuliahan kalian coba explore aja banyak hal gitu. Nggak mesti lomba, ada exchange gitu, ada beasiswa gitu. Pilihannya ada banyak, tinggal kalian memilih pilihan mana yang kira-kira tuh pantas ataupun worth it buat mengembangkan diri kalian lebih jauh lagi gitu. Terus ketika ikut kompetisi itu jangan pernah takut gagal gitu. Ketika memulai jangan ada pikiran what if it fails gitu. Bagaimana kalau ini gagal gitu. Coba pertanyaannya dibalik, what if it works gitu. Gimana kalau ini berhasil gitu. Benar. Nah jadi jangan pernah takut gagal. Kalau misalnya sekali ikut kompetisi itu gagal, itu tuh berarti malah 2 kali kita bersyukur. Karena disitulah poin pembelajaran kita ngeciptain ruang-ruang untuk kita terus ngimprove diri kita untuk jadi lebih baik dari
diri kita yang di masa lalu gitu. Oke, keren banget ya Bang Farid ya. Oke. Jadi benar teman-teman apa yang disampaikan sama Bang Farid sendiri. Jadi mahasiswa yang beruntung itu adalah dia yang bisa memanfaatkan kesempatan dan waktu luang yang ada. Iya, Jadi jangan pernah bilang aku nggak punya waktu luang nih, aku bingung nih mau ngapain. Salah satu cara untuk mengisi waktu luang ikut lomba Bang Farid ya. Salah Salah satunya dan banyak Iya. hal yang bisa dilakuin lagi. Oke. Jadi terima kasih banyak Bang Ya, Farid Muhammad sama-sama. Ali. Oke. Next mungkin kita bakalan sharing-sharing lagi gak di sini tapi banyak ruang gitu untuk bisa Iya. sharing bareng Bang Farid. Oke. Jadi terima kasih yang udah menonton. Kita bakalan tungguin next episode dari Proud Podcast. Bye bye. Dah.